Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dengan NIM 3122105575 dari kelas TI 22A5 dan dosen pengampu yaitu Dr. Ananto Trisasongko. Saya berkuliah di Universitas Pelita Bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem prediksi dan visualisasi krisis iklim menggunakan Big Data pemerintah. Nah, sebelum itu apa sih itu perubahan iklim? Jadi perubahan iklim ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia. Dan dampak perubahan iklim ini sangat luas, yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bencana alam, kerusakan ekosistem, gangguan pada sektor pertanian, dan peningkatan penyakit. Nah, oleh sebab itu, pemerintah memiliki berbagai data yang sangat berguna dalam memahami perubahan iklim ini, seperti data cuaca, data emisi karbon, dan catatan bencana. Melalui pemanfaatan teknik big data ini dapat dianalisis untuk memprediksi krisis iklim yang akan datang, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan mitigasi yang lebih efektif. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama menganalisis data iklim menggunakan teknik big data, yaitu untuk memahami pola cuaca, bencana, dan perubahan suhu. Fokus dan data ini juga fokus pada wilayah paling rentan untuk mengukur resiko dan mempersiapkan langkah mitigasi yang tepat. Nah, yang kedua yaitu menggunakan analisis jejaring sosial, yaitu untuk mengidentifikasi hubungan antar wilayah terkait dampak perubahan iklim seperti banjir hulu mempengaruhi hilir. Analisis ini juga membantu merancang solusi lintas wilayah yang efektif. Yang ketiga yaitu membuat model prediksi menggunakan regresi linear. Nah, ini untuk memprediksi perubahan suhu global dan dampak lainnya berdasarkan data yang ada, dengan mendukung mitigasi krisis iklim di masa depan. Nah, yang keempat yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi interaktif seperti grafik, peta, dan diagram yang dapat membantu pengambilan keputusan yang menghadapi perubahan iklim. Nah, jadi pembuatan proyek ini juga ada sumber datanya, yaitu dari Big Data pemerintah. Dan untuk sumber datanya, yang pertama yaitu ada data cuaca historis atau BMKG. Dari BMKG, nah data ini mencakup suatu suhu, curah hujan, dan kelembapan di berbagai wilayah. Yang kedua yaitu dari data emisi karbon, dari data Kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat emisi gas rumah kaca dari sektor industri, transportasi, dan energi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dari data BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mencatat kejadian bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan yang sering dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, implementasinya yaitu data tersebut dapat dikumpulkan dengan menggunakan ENVI atau web scraping dari situs pemerintah. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan tools seperti Python untuk memprediksi tren suhu atau emisi karbon di masa depan. Nah, dari hasil analisis tersebut, data dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik tren atau peta interaktif untuk memudahkan pemahaman dampak perubahan iklim dan membantu pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan mitigasi yang lebih baik. Nah, kemudian ada analisis jejaring sosial. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pola. Jadi di sini menganalisis hubungan antar wilayah untuk memahami distribusi dampak perubahan iklim, contohnya hubungan antar daerah industri dengan peningkatan emisi karbon di wilayah lain. Kemudian ada penentuan aktor penting. Jadi di sini menentukan wilayah yang menjadi sumber utama emisi atau rawan bencana untuk difokuskan dalam strategi kunci seperti area dan tingkat emisi tinggi yang menjadi prioritas mitigasi. Nah, kemudian di bagian regresi linear ini yaitu menggunakan model prediktif. Jadi regresi linear digunakan untuk memprediksi tren suhu global berdasarkan data historis emisi karbon dan pola cuaca. Nah, outputnya ini menghasilkan bahwa prediksi peningkatan suhu dan dalam 10 tahun ke depan dan wilayah yang paling terdampak berdasarkan pola data historis. Nah, ini visualisasinya, jadi ini adalah peta interaktifnya.
untuk gambar ini bahwa lokasi geografis wilayah terdampak bencana seperti banjir atau kebakaran hutan berdasarkan data simulasi BNPB yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini juga dengan peta interaktif yaitu tujuannya memberikan pandangan spesial tentang distribusi wilayah yang mengalami bencana untuk mendukung perencanaan mitigasi. Nah, pentingnya peta interaktif yaitu membantu pembuat kebijakan memahami lokasi geografis bencana secara lebih intuitif. Nah, kemudian visualisasi grafik regresi linear. Ini adalah gambar grafik tren suhu global yang menampilkan perubahan suhu rata-rata dari tahun 2000 hingga 2030 untuk memberikan gambaran dampak perubahan iklim. Nah, dengan ditandai bahwa garis merah ini adalah prediksi masa depan dan kemudian garis biru adalah data historis. Jadi garis merah ini menunjukkan tren suhu yang diproyeksikan akan terus meningkat jika emisi karbon meningkat. Nah, kemudian pentingnya dari grafik regresi linear ini membantu pembuat kebijakan memahami pentingnya menilai emisi karbon untuk penilaian kenaikan suhu global. Nah, untuk diagram jaringan ini yaitu bahwa gambar ini adalah hubungan antar wilayah yang saling terhubung berdasarkan kejadian bencana alam. Ketebalan garis mewakili intensitas atau jumlah hubungan antar dua wilayah. Nah, tujuannya dari diagram jaringan ini yaitu mengidentifikasi wilayah kunci yang sering terlibat dalam kejadian bencana dan memahami pola keterhubungan antar wilayah. Dan pentingnya diagram jaringan ini yaitu membantu memprioritaskan mitigasi di wilayah yang memiliki banyak koneksi atau rentan terhadap dampak bencana. Jadi kesimpulan proyek ini yaitu manfaatnya proyek ini membantu pemerintah dan masyarakat memahami dampak perubahan iklim dengan lebih jelas, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan mitigasi yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran tentang risiko perubahan iklim di berbagai wilayah. Nah, untuk pengembangan lebih lanjutnya, yaitu proyek ini dapat dikembangkan oleh lebih lanjut dengan mengintegrasikan teknologi machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi perubahan dan memperluas penggunaan seperti data emisi, lingkungan, dan gambaran yang lebih akurat lagi. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.